Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita biiznillah melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang berisi tentang kesimpulan daripada agama ini yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Itu hadis-hadis yang singkat tetapi maknanya padat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang kelima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama ini suatu perkara yang bukan dari agama, maka tertolak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Hadis ini adalah penjelas tentang salah satu dari syarat diterimanya amal soleh, ya. Kita hadis yang kelima. Syarat diterimanya amal, dua syarat diterimanya amal soleh. Ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah, ya, tidak mencari pujian, sanjungan dan pengakuan, ya, ikhlas kepada Allah. Dan ini dalilnya apa? Dalilnya hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Ini sudah kita bahas, ya, pada pembahasan hadis yang pertama. Yang kedua, bahwasanya amal tersebut harus sesuai syariat. Ya, harus sesuai syariat, ya. Dalam kurung diperintahkan oleh syariat. Bukan diada-adakan. Ya. Adapun dalilnya hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, ya. Siapa yang mengada-adakan pada urusan kami, yaitu agama, ya. Ini apa yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu amalan, siapa yang mengerjakan amalan, suatu amalan apa saja, umum, ya, yang tidak kami perintahkan, maka tertolak.
maka tertolak. Inilah hadis-hadis yang menjadikan barometer amalan itu diterima. Ya. Kalau yang syarat pertama, jadi amalan diterimanya amal soleh, ikhlas berkaitan dengan berkaitan dengan batin. Adapun amal tersebut sesuai dengan syariat ini berkaitan dengan zahir, ya. Berkaitan dengan zahir. Berkaitan dengan zahir, ya. Dan semakna dengan hadis ini banyak, ya. Yang semakna dengan hadis ini, ya. Yang semakna dengan hadis ini di antaranya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fil mimbar, ya. Yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu fi khutbatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam lafal hadis yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dia selalu buka dengan lafal ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah adalah sesat. Ya. Demikian juga dalam hadis yang nanti akan kita bahas pada hadis belakangan, tapi kita singgung sekarang hadis Irbad bin Sariyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang di antaranya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan, itu perselisihan dalam masalah agama. Apa jalan keluarnya kalau banyak perselisihan? Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguh dengan sunnah para sahabatku khulafa'ir rasyidin yang setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, setiap kesesatan adalah di neraka jahanam. Nah, inilah dua barometer, ya, tentang diterimanya amal soleh. Jadi kalau amal soleh, seorang mengerjakan amal soleh sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa mengerjakan amal soleh kemudian ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat, sama juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seorang salat zuhur 5 rakaat, ikhlas 5 rakaat, tidak diterima. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh syariat adalah salat 4 rakaat salat zuhur, bukan 5 rakaat. Kalau salat 5 rakaat meskipun ikhlas tidak diterima. Misalnya seorang ingin berkorban, dia ikhlas, maka dia berkorbannya bukan kambing, bukan onta, bukan sapi. Kata dia, saya ingin berkorban lebih daripada itu, saya ingin korban kuda. Ya. Kita bilang meskipun dia ikhlas tidak diterima. Kenapa? Karena namanya hewan korban cuma 3, kambing, sapi,
Onta kalau dia korban kuda ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan korban ya. Karena inilah syarat diterima amal soleh harus ikhlas, harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan syariat. Makanya ketika Nabi SAW beribadah, ya Nabi menyuruh mengikuti syariat seperti Rasulullah SAW ketika salat, Rasulullah SAW berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Contoh ya. Jadi karenanya ya. Sini kalau kita boleh tulis karenanya Nabi menyuruh ibadah sesuai dengan yang beliau contohkan, sesuai dengan yang beliau contohkan. Contoh dalam salat Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dalam haji kata Nabi SAW, "Khudhu anni," kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Haji dan umroh kalian. Jadi Nabi beri contoh agar kita tidak mengada-ngadakan dalam beribadah. Makanya Rasulullah SAW beri contoh. Contoh salat bagaimana, contoh zakat bagaimana, contoh haji bagaimana. Agar semua orang mengikuti Nabi SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada contoh yang terbaik. Maka tidak perlu kita bikin contoh-contoh baru atau hal-hal baru yang menyelisih syariat. Tolong dihapus. Hadis ini memberi peringatan terhadap praktek-praktek baru yang salah dalam beribadah. Apalagi Nabi mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguh siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Perselisihan dalam masalah agama ya. Kalau banyak perselisihan, apa solusinya? Rasulullah SAW memberikan solusi. "Alaikum bisunnati." Peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah para khulafair rasyidin, sunnah para salaf, para sahabat. "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan geraham kalian. Jangan dilepas, yang menunjukkan berpegang teguhlah. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian waspada dengan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Rasulullah bicara tentang agama bukan masalah dunia. Masalah dunia sih bebas-bebas saja. Kata Nabi, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi ya Rasulullah bicara tentang masalah agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka jahanam. Tapi kita akan contohkan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Contoh model-model perkara-perkara yang tidak sesuai syariat. Yang tidak diperintahkan oleh syariat. Laisa alaihi amruna ya. Mungkin kita bisa bagi dua dalam perkara ibadat, dalam perkara muamalat ya atau adat. Al ibadat kemudian al muamalat. Ini contoh-contoh yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh tidak sesuai syariat ya, misalnya melakukan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan. Ya. Contohnya banyak. Misalnya apa? Seperti Nabi SAW mendapati seorang beribadah dengan bernazar berjemur di bawah matahari. Contoh ya. Apa? Beribadah dengan menjemur diri di bawah matahari.
Ini Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali nggak ada ibadah model seperti ini. Contoh lagi misalnya ibadah apa namanya membuka kepala, ya. Tidak memakai penutup kepala. Tutup kepala di luar haji dan umrah. Dia beribadah dengan tidak menutup kepala. Enggak ada dalilnya seperti ini. Enggak ada namanya. Enggak ada ibadah kalau buka kepala dapat pahala, tutup kepala enggak dapat pahala, enggak ada. Contoh seperti disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, misalnya beribadah dengan memainkan alat musik. Alat musik. Atau ibadah dengan joget-joget. Dengan rocks, yaitu joget-joget. Subhanallah. Saya dulu berpikir enggak ada orang ibadah joget-joget ya. Alat musik dari dulu sudah ada. Musik dari dulu ada namanya nada dan dakwah dan yang lainnya. Dan ini adalah tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Padahal kita tahu bahwasanya alat-alat musik hukumnya adalah haram dengan ijma' para ulama. Tapi sekarang dijadikan ibadah ya. Yang lebih parah zaman sekarang ibadah dengan joget. Sebagian orang sufi dan di YouTube banyak sekali orang joget-joget, bersolawat sambil joget-joget, macam-macam. Aduh, mengerikan deh. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau dulu Nabi ibadahnya joget-joget gitu jadi bahan tertawaan sama Abu Jahal dan Abu Lahab ya. Tidak ada ibadah seperti itu. Rasulullah SAW tidak pernah beribadah ya seperti itu ya. Jadi ini contoh ibadat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Melakukan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan ya. Contohnya lagi misalnya melakukan ibadah yang dilarang secara khusus. Dilarang secara khusus. Melakukan ibadah dilarang secara khusus, contohnya seperti apa? Contohnya puasa di hari raya. Rasulullah SAW larang. Puasa hari raya enggak boleh. Rasul ada larangan khusus, tidak boleh puasa hari raya. Kemudian dekat puasa hari raya. Contohnya lagi misalnya salat di waktu terlarang. Nekat ya. Rasulullah SAW mengatakan la salata ba'da al-asri hatta taghiba syamsu wa la salata ba'da al-fajri hatta tartafi'a syams. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari dan tidak ada salat sejak salat subuh sampai terbit matahari. Kemudian dia nekat salat sunnah, habis salat asar salat sunnah terus 2 rakaat. Ini tidak boleh, ini melanggar dan ini banyak dilakukan oleh jemaah haji, jemaah umrah di Masjid Nabawi. Mereka enggak tahu karena kejahilan. Jadi ingin semangat salat ba'diyah sampai 2 rakaat, 4 rakaat setelah salat asar atau setelah salat subuh kemudian salat ba'diyah. Ini enggak boleh karena dilarang secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang, maka jangan dilakukan dan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada yang model berikutnya, asal ibadahnya disyariatkan. Tapi ada pelanggaran. Dan ini bisa kita bagi dua, ya. Pelanggaran yang menjadikan ibadah tersebut tidak diterima. Ada pelanggaran yang hanya mengurangi tapi masih sah. Ya. Contoh dalam hal ini misalnya apa? Jadi asal ibadahnya disyarat tapi ada pelanggaran. Contoh misalnya salat. Ya, salat tapi dengan pakaian najis misalnya.
Ya, ini tentu tidak sah karena syarat salatnya tidak diterima, ya. Salat zuhur misalnya 5 rakaat. Ya, tidak diterima salat zuhur 4 rakaat. Nah, misalnya lagi salat, ya, tapi lupa mandi junub. Ini semua salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Salatnya sah, salatnya disyariatkan, tapi karena dikerjakan yang pelanggaran tersebut berkaitan dengan syarat dan rukun, ya. Jadi pelanggaran bagaimana yang dia tidak diterima, yaitu yang berkaitan dengan syarat atau rukun salat. Ini yang menyebabkan salatnya tidak diterima. Adapun pelanggaran yang hanya mengurangi tapi masih sah, contoh, ya, misalnya salat dalam kondisi isbal misalnya, ya, mata kaki, celana di bawah mata kaki, ya, celana atau sarung di bawah mata kaki. Contoh misalnya salat tidak berjamaah di masjid tanpa uzur, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat di masjid hukumnya wajib, ada khilaf, ya. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib atau sunnah, ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah yang ditekankan. Bagi yang mengatakan salat berjamaah di masjid wajib, kemudian dia salat di rumah tanpa uzur, ya, maka salatnya tetap sah tapi tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanpa uzur. Ya. Ini contoh misalnya, ya. Asal ibadah disyarat tapi ada pelanggaran, ya. Ada pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, ya, misalnya asal ibadah ada tapi dimodifikasi. Ini yang bid'ah. Inilah yang bid'ah. Ya. Inilah yang bid'ah. Jadi ini banyak sekali contohnya. Contoh apa? Misalnya Imam Nawawi mengatakan salat, ya, raghaib. Raghaib itu adalah salat 12 rakaat di malam Jumat pertama bulan Rajab kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah, ya. Artinya salat 12 rakaat, kalau itu berapa saya lupa, nanti bisa dicek, ya. Rakaat ba'da maghrib pada malam Jumat pertama sama bulan Rajab. Ya. Ini salat bid'ah, enggak ada contohnya sama sekali, ya. Salatnya iya, salat sunnah seakan-akan seperti salat ba'diyah, tapi dimodifikasi dibuat nama salat raghaib, tidak ada contohnya sama sekali. Contohnya salat malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini juga diingatkan oleh Imam Nawawi. 100 rakaat. Ini juga bid'ah. Ya, tidak ada contohnya oleh Nabi dan para sahabat, ya, tidak ada contohnya. Adapun seorang di malam nisfu Sya'ban salat lail seperti biasanya, enggak ada masalah. Itu baik, tapi sengaja membuat salat namanya salat nisfu Sya'ban 100 rakaat, maka ini tidak ada contohnya, ya. Contoh bikin salat, ya, salat malam malam Arafah, ya. Mereka sengaja bikin salat malam Arafah rame-rame, dan ini dilakukan oleh sebagian jemaah haji. Ini pun tidak ada contohnya, Dan ini bahasanya tentu sangat banyak berkaitan dengan salat, berkaitan dengan zikir. Nanti insyaallah kita akan bahas pada, kalau tidak salah, hadis ke-28. Kita akan bahas secara panjang lebar, tapi sementara saya hanya ingin menyampaikan secara
sekilas aja ya. Ini akan kita tunda pembahasannya. Tunda pada hadis ya. Nomor 28 kalau tidak salah. Coba saya lihat dulu. Hadis Irbad bin Sariyah. Ya, hadis 28, benar hadis 28. Baik. Yang berikutnya berkaitan dengan muamalat. Yang tidak diperintahkan ya. Misalnya dalam hal ini adalah merubah hukum hudud ya. Disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Contoh hukum had zina diganti dengan apa namanya dengan denda uang ya. Denda uang. Ini dicontohkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini tidak diperbolehkan. Merubah hukum hudud. Misalnya pencuri sudah ketangkap, mencuri lebih sesuai dengan peraturan, disuruh bayar denda saja. Harusnya potong tangan, tapi enggak. Seorang lelaki sudah menikah, kemudian berzina dengan wanita, berarti dia muhsan, zina muhsan harus dirajam. Enggak, dirubah, enggak usah. Cuma tahanan saja, tidak usah ganti duit, malah tahanan biasa saja. Ya, maka ini semua tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan ya. Kemudian berkaitan dengan uqud ya. Dengan akad-akad atau transaksi-transaksi. Maka bisa dibagi dua ya. Jika berkaitan pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak Allah. Berkaitan dengan hak Allah. Maka tidak sah. Ya. Contoh berkaitan dengan hak Allah tidak sah. Contoh akad riba. Contoh akad riba, akad transaksi riba. Meskipun antara kedua pihak ridho, sebagaimana sekarang pergi ke bank konvensional, sama-sama ridho. Yang meminjam duit merasa dapat untung, yang meminjam juga merasa dapat untung, sama-sama ridho. Tetapi riba diharamkan oleh Allah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun ridho, semuanya tidak diperbolehkan. Seperti akad zina sama ya. Contoh misalnya akad zina. Sama-sama ridho, tetap saja bayar berapaan zina tetap tidak diperbolehkan ya. Contohnya nikah di antara mahram. Ini tetap saja tidak diperbolehkan di antara mahram atau hal yang diharamkan nikah, misalnya menikah adik kakak beradik, perempuan kakak beradik secara sekaligus. Meskipun ridho, sama-sama ridho, tetap tidak boleh karena ini Allah melarang, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sama menikahi wanita dalam kondisi masih dalam masa iddah tidak sah. Tidak sah ya, karena ini tidak bertentangan pelanggaran. Ya, model pelanggaran tidak sesuai dengan syariat. Ini berkaitan dengan hak Allah. Allah melarang tidak boleh menikah wanita di masa iddah ya. Contoh jual beli ya. Jual beli khamar misalnya. Ini tentu banyak sekali ya. Ini semua tidak pernah diperintahkan oleh syariat dan melanggar syariat. Yang berikutnya ya, akad berkaitan dengan jika pelanggaran berkaitan dengan hak manusia.
dengan hak manusia. Maka secara umum ini boleh, ya, bisa sah kalau yang dizolimi ridho. Contoh, misalnya contoh bai'un najas, ya, an-najas, an-najas. An-najas itu adalah seorang berjualan, kemudian satu provokator, temannya sendiri. Oh, ini barang bagus, ini barang murah. Ternyata dia sudah kerjasama, dia pura-pura beli, sehingga orang yang di sekitarnya terpengaruh, disangka itu barang mewah, ikut beli. Ternyata setelah pulang sadar ternyata ini barang tidak benar, tidak sesuai dengan yang dikatakan sama orang-orang ketika itu. Maka bagaimana hukumnya? Kata para ulama, hukumnya kalau yang dizalimi merasa ridho, sah. Kalau enggak sah, kalau tidak ridho, maka batal. Karena dia tidak berkaitan dengan hak Allah secara langsung, dia paling utama berkaitan dengan hak manusia karena dia dizalimi. Ini contoh. Bai'un najas. Jadi caranya gimana? Kata Rasulullah SAW, la tanajasu, jangan kalian melakukan najas. Itu seorang beli, jual barang, kemudian ada yang memprovokasi. Seakan-akan barang ini mahal, seakan barang mewah, dan termasuk najas kalau zaman sekarang, iklan-iklan yang bohong. Iklan yang bohong, misalnya kasih testimoni, padahal bohong misalnya. Oh, ini begini-gini. Oh, rambut saya setelah pakai sampo ini rambut saya menjadi terurai, hitam dan indah, mengkilat dan macam-macam. Padahal bohong, padahal dia perawatan di salon misalnya. Ini cuma bohong-bohongan. Ini enggak boleh, ini termasuk najas. Seandainya seorang beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, dia boleh kembalikan, dia boleh batalkan. Nah, dia boleh batalkan. Contohnya lagi bai'ul musarrat, ini bai'un najas, ya. Ada namanya bai'ul musarrat. Apa bai'ul musarrat? Musarrat itu, bai'ul musarrat itu adalah ini adalah jual beli penipuan, seperti kambing, kemudian apa namanya, susu kambing tersebut diikat atau diapain sehingga kelihatan susunya banyak. Ada caranya lah, entah diikat tadi apa, sehingga orang ketika membeli kambing ini melihat susunya gede, dipikir susunya bakalan banyak kalau diperah. Ternyata ditipu. Ya, ketika kalau diperah ternyata sedikit, maka ini adalah kebohongan, maka ini jual beli yang tidak boleh karena ada tadlis, ada penipuan, ada gish. Ya. Maka boleh dia kembalikan, boleh kalau dia ridho tidak apa-apa. Contoh seperti orang jual sapi, sapinya diisi dengan selang diisi air banyak, ya. Jadi kalau ditimbang berat. Harusnya sapinya 900 kilo jadi 1100, air 200 liter diisi dalam badannya. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang. Dibeli sama orang ditimbang 1 ton misalnya 100 liter 100 kilo ternyata dari air yang dimasukin dipaksa oleh sapi tersebut. Setelah disembelih ternyata dagingnya penuh dengan air, dia merasa tertipu, ya. Apa yang dilakukan? Maka dia berhak untuk membatalkan karena dia ditipu. Tetapi apakah bisa sah? Jawabannya boleh sah kalau dia ridho atau dia datang kepada orangnya, kamu nipu saya minta ganti rugi. Kalau dia kasih ganti rugi dan dia ridho, sah. Lain halnya dengan riba, kalau riba tidak boleh sah meskipun sama-sama ridho, enggak ada sah. Ya. Karena ini transaksi yang diharamkan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, ya. Sama seperti talaqi rukban. Rasulullah SAW melarang talaqi rukban itu apa? Ada orang dari produsen dari kampung, dia ingin pergi ke pasar, dicegat sama orang di tengah jalan. Dia tidak tahu harga ini, dibeli sama orang. Beli lebih murah. Ternyata ketika dia turun ke pasar di kota, dia tahu ternyata dia kebohong. Bagaimana nasib jual beli ini? Dia boleh mengadu dan minta ganti rugi. Kalau dia ridho dengan ganti rugi tersebut, maka jual belinya sah karena berkaitan dengan hak orang, ya. Berkaitan dengan hak orang, ya. Taib. Banyak contoh-contoh seperti ini, seperti tidak adil kasih anak-anak, tidak adil dalam memberi hadiah kepada anak-anak. Misalnya seorang punya anak 5. Kemudian yang 3 dibelikan rumah, yang 2 enggak dibelikan rumah.
atau 3 dibelikan mobil, 2 tidak dibelikan mobil. Bagaimana hukumnya? Ini menurut pendapat yang benar, ini hadiah tidak sah. Hadiah kan muamalah. Sama jual beli adalah muamalah, pinjam meminjam muamalah, hadiah juga muamalah. Ketika seorang ayah atau ibu tidak adil dalam memberi hadiah, maka hadiahnya tidak sah. Dalilnya apa? Dalilnya sahabat Bashir, bapaknya Nu'man. Bashir kasih hadiah kepada anaknya Nu'man. Kemudian ibunya, dia punya istri lebih dari satu, dari mungkin istri yang lain punya anak-anak yang lain, dia punya anak dari istri yang lain namanya Nu'man, maka dia kasih hadiah kepada Nu'man. Setelah itu Bashir datang kepada kata istrinya, kamu minta kepada Nabi, minta persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah memberi hadiah kepada anakku Nu'man. Dan fa ashhidni, minta kau jadi saksi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akulla waladika nahaltahu misla ma nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu sudah aku kasih hadiah seperti kau kasih hadiah kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah." Kata Nabi, "Idzan la ushidu alal jawr." Kalau gitu, aku tidak akan menjadi saksi karena kezaliman. Kata para ulama, ini hadiah tidak sah. Kenapa? Karena tidak adil. Tidak adil. Ya. Tetapi seandainya yang lain ridho, tidak jadi masalah. Mereka sudah kaya-kaya misalnya yang lain, udah kasih aja, maka tidak apa-apa. Asalnya orang tua tidak boleh kasih hadiah kepada sebagian anak yang lain tidak dikasih, tidak boleh, hukumnya haram karena menzalimi anak yang lain. Tapi kalau anak yang lain ridho, itu hak mereka, kan hak mereka yang jatuh. Kalau mereka ridho enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Ini contoh beberapa akad-akad ya yang dalam muamalat yang tidak sesuai dengan syariat. Tentunya ada hal-hal yang banyak diperselisihkan oleh para ulama ya tentang muamalah yang tidak sesuai dengan syariat, apakah jatuh atau tidak ya. Sebagai contoh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh yang diperselisihkan oleh para ulama, misalnya talak wanita haid. Wanita yang sedang haid ditalak oleh suaminya. Apakah talaknya jatuh atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan talaknya jatuh. Benar dia melanggar syariat. Karena syariat melarang lelaki menalak istrinya dalam kondisi sedang haid. Hukumnya haram, tidak boleh. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah." Wahai Nabi, kalau kau ingin menjatuhkan talak, maka cari waktunya yang tepat. Yaitu kapan? Hanya boleh mentalak seorang wanita kalau dia dalam kondisi suci dan belum dia gauli. Jadi tidak boleh dalam kondisi haid kita menceraikan istri. Istri kita harus dalam kondisi suci dan belum kita gauli. Itu baru talak yang benar. Oleh karena dalam masalah talak juga ada aturannya. Ya. Nah, bagaimana kalau orang mentalak istrinya? Ini muamalah nih. Ternyata tidak sesuai aturan. Dia mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, secara umum dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan talaknya tetap jatuh dan sebagian ulama mengatakan talaknya tidak jatuh seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Adapun mayoritas ulama mengatakan talaknya jatuh, ya. Ini contoh apakah talaknya sah atau tidak ya. Kenapa? Karena talaknya tidak sesuai dengan syariat ya. Demikian juga misalnya masalah salat ya. Dengan misalnya bukan pakaian aja tapi dia salat pakai baju yang dia curi. Dia salat pakai baju curian ya. Bagaimana hukumnya? Apakah salatnya sah atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sama seorang berwudu dengan air curian. Apakah wudunya sah atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Contoh seorang salat di tanah rampasan, dia rampas tanah orang kemudian dia salat di situ. Sah tidak salatnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya ini semua kembali kepada seorang melakukan perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, pembahasan kita pada hadis yang nomor 5. Adapun masalah mengenai bid'ah secara detail macam-macam bid'ah insyaallah kita tunda. Mudah-mudahan kalau dimudahkan Allah pada hadis nomor 28 karena itu butuh pembahasan yang sangat panjang. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.